tentang sedasi dan tonik ya. Sedasi dan tonik yang berhubungan dengan jadwal organ. Nih. Kalau jadwal organ dalam tubuh kita itu kan ada jadwalnya. Kapan dia bekerja, kapan dia istirahat, ya enggak? Kapan dia bekerja, jadwal organnya, dan kapan dia istirahat, jadwal organnya. Misalnya lambung. Lambung jadwal kerjanya jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ketika jam 7 malam sampai jam 9 malam dia sedang beristirahat. Selain di jadwal jam dua jadwal tadi, dia dalam keadaan energi biasa. Kalau energi jadwal kerja, maka dia bangkit maksimal energinya. Seluruh oksigen ada di dia semua. Di jam-jam itu seluruh oksigen lagi di dia semua. Maksimalkan semua. Makanya di jam itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi bagus untuk mencerna makanan. Jadi bagus untuk sarapan. Tapi di jadwal istirahat lambung, dia dalam keadaan paling lemah. Makanya hindari makanan-makanan keras. Harus makan makanan lembut. Dan di luar dua jadwal itu dia dalam keadaan biasa-biasa saja, tanpa naik, tanpa istirahat. Jadi kalau kita ingin memasukkan nutrisi dari makanan, paling bagus ya sarapan pagi di jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, antara itu. Nah, kalau mau makan di jadwal istirahatnya harus makanan-makanan yang lembut, tidak boleh makanan-makanan yang kasar. Itu contoh kalau dilihat dari jadwal organ lambung. Nanti jadwal organ paru-paru ada lagi. Jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Istirahatnya jam 3 sore sampai jam 5 sore. Bertepatan dengan jadwal kerja organ ginjal. Ya enggak? Jadwal organ ginjal mulai dari jam 5 sampai jam 7. Berarti jam 5-nya tadi udah masuk kelemahan fungsi paru, masuk energinya ke organ ginjal. Nanti berhubungan dengan tonik dan sedasi. Bagaimana? Ketika penyakitnya muncul, ya misalnya ada organ lambung penyakitnya munculnya malam. Kalau malam lambungnya perih, menjelang maghrib organnya perih, ya. Habis sholat isya organnya perih. Itu menandakan apa? Sedasi atau tonik nantinya? Tonik. Ngobatinya. Ketika penyakitnya muncul di jam kelemahan, jam istirahat organ, misalnya lambung tadi, dia berpenyakit lambungnya kambuhnya jam 7 malam sampai jam 9 malam misalnya. Itu harus ditonik atau disedasi? Tonifikasi. Alasannya? Defisiensi. Pinter. Itu murid yang terbaik. Jadi nggak mikir terus, gurunya nggak mikir terus. Kalau misalnya jadwal paru-paru, batuknya di malam hari, itu perlu ditonik atau perlu disedasi? Malamnya jam berapa? Malam jam berapa kan? Iya, itu diagnosa paling bagus. Mendiagnosa pasti bertanya malamnya jam berapa. Ada orang bilang malam, malah pagi kan? Jam berapa malamnya sih? Biasanya jam 3 pagi gitu kan. Jam 3 pagi udah jadi lagi batuk pas bangun-bangun, pas bangun batuk. Biasanya jam berapa? Jam 3. Berarti bukan malam lagi kan? Iya, cuman kadang kalau masih gelap disebut malam, karena kita tidak pernah punya ilmu tentang malam dan siang. Gelap malam, terang siang, tahunya itu aja. Padahal jam 3 itu sudah pagi. Kalau batuknya di jam 3 pagi batuk, tapi nanti pas siang hilang, itu menandakan penyakit harus ditonik atau disedasi? Sedasi. Alasannya? Eksis. Dalam keadaan eksis. Apa penyebab eksisnya? Panas, berlebihan materi. Penyebab eksisnya itu karena dia muncul gangguannya di jadwal bangkitnya organ. Kalau di jadwal istirahatnya organ, berarti dia dalam keadaan defisiensi. Kalau penyakit muncul dalam keadaan organ sedang bekerja, jadwal dia bekerja, berarti dia eksis. Kalau muncul di jadwal organ sedang istirahat, berarti dia defisiensi. Kalau eksis berarti harus disedasi. Kalau defisiensi harus ditonifikasi.
Ya, hafal. Coba sekarang pertanyaan. Jadwal kelemahan jantung jam berapa? Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Waktunya Jam 11 11 siang sampai jam 1 pagi. Jam 11 malam sampai jam 1 malam. Itu jadwal kelemahan, jadwal istirahat jantung. Kalau lagi itu kan posisi tidurnya. Kalau lagi tidur kemudian ngap gitu, nah itu menandakan defisiensi di areal jantung. Oh, jam istirahat jantung. Nanti defisiensinya apa? Yang atau yin? Ya, kalau defisiensinya yang berarti lidahnya pucat. Kalau defisiensi yin berarti lidahnya merah, tapi tidak merah tua. Merahnya merah muda, tapi lapisan mukosanya hilang karena yinnya hilang. Ya, itu ketika defisiensi yin. Kalau defisiensi yang berarti lidah itu tidak ada warna merahnya. Ya. Tapi kalau di dokter sama-sama dikasih pengencer. Makanya tidak sembuh-sembuh. Ya enggak? Harusnya dikasih penguat. Penguatnya kalau defisiensi yin berarti penguat yin. Kalau defisiensi yang berarti penguat yang. Tinggal lihat lidahnya. Penguat jantung apa? 1. Omega 3. Omega 3 sifatnya apa? Panas atau dingin? panas, Karena dia mengencerkan. Berarti untuk yang defisiensi jantung. yang. Ya. Untuk defisiensi yang. Kalau defisiensi yang untuk jantung Dikasih PCO. gamat. Oh, gamat. Jangan kebalik. Nanti kalau yang defisiensi yin dikasihnya omega, di defisiensi yang dikasihnya gamat. Dan kebalik, sama-sama nyeseknya. Untung nggak magot. Magot. Gitu. Nah, sekali lagi nih, satu kali lagi. Kalau yang sakitnya itu liver. Liver itu kalau sakit itu dilihat dari apa? Mata. Itu dia diagnosa manual. Kalau medisnya, penyakit liver itu diagnosa apanya? Kuning. Itu manual. Wow. SGPT, SGOT. Apa? Ya pokoknya yang tahu medis SGOT, SGPT. Kalau angkanya naik berarti dia dalam keadaan terinfeksi. Nah, kalau ginjal, penyakit di ginjal yang disak apanya? Kalau medis? Oh, kalau medis, urium. Urium sama keratinin. Nah, nanti efeknya kelebihan protein. Keratinin itu di nutrisi ginjalnya dia menurun. Kalau urium dia penumpukan cairannya di darah. Bersama dengan proteinnya juga bocor dari ginjal. Ya. Apalagi? Limpa. Limpa lambung. Iya. Apalagi? Kalau limpa nih, limpa lambung. Limpa lambung itu bisa dicek dari dia tinggi kadar lemaknya atau dia bisa kadar proteinnya. Orang yang asam urat rata-rata penyakit lambung. Orang yang kolesterol rata-rata penyakit lambung. Kenapa coba? Urutannya gimana gitu? Kok bisa divonis gitu? Orang yang kolesterolnya tinggi terus nggak bisa turun-turun pasti lambungnya rusak. Bukan karena kolesterol tinggi jadi lambung rusak, bukan. Tapi karena lambung rusak jadi kolesterol naik. Asam urat naik karena lambung rusak. Kenapa coba? Kelebihan materi dalam tubuh yang berupa materi itu karena karena nutrisi mentah. Nutrisi mentah dan matangnya itu tergantung dari lambung. Lambung kalau sehat maka nutrisinya matang. Tapi lambung kalau sakit nutrisinya jadi mentah. Lemak berubah menjadi kolesterol, ya. Betul? Purin berubah jadi
Asam urat. Glukosa berubah jadi DM, diabetes mellitus. Ya kan? Karena tidak matang. Coba kalau matang, nggak akan ada penumpukan seperti itu. Ya nggak? Ya nggak? Jadi nanti kalau yang diabetes suka makan, yang kolesterol suka ngemil, yang apa lagi tadi? Asam urat. Yang asam urat suka kacang-kacangan. Sama aja ngemil. Yang demilnya apa? Mungkin kan ya sama-sama makan. Kalau diabetes itu pasti suka makan itu. Bakso kalau dia belum sampai kepada titik pankreas rusak, dia baksonya bisa 2 mangkok 3 mangkok. Enak pisan, enak pisan. Termasuk makan kayak gitu ya, Pak. 2 porsi. Nasi kuning 2 bungkus. Oh, kebiasaan. Kalau biasa seperti itu pasti dia akan diabetes. Gitu. Kalau dia tidak bisa membuangnya. Kenapa? Karena kelamaan di lambung mengakibatkan stagnan panas, lembab panas, mengakibatkan infeksi di areal pankreas. Pankreas jadi libur, insulin tidak keluar, gula menumpuk di dalam darah, jadi diabetes. Ya, kalau nanti asam urat berhubungan dengan tidak matangnya berhubungan dengan pertama dari lambung, kedua dari ginjal. Kalau kolesterol berhubungan dengan pertama dari lambung, kedua dengan liver. Ya, kalau orang kolesterol banyak masuk angin. Kalau orang asam urat susah masuk angin. Karena panas. Sangat panas. Menghangatkan darah. Asam urat itu tinggi, nut-nut, tapi jarang masuk angin. Naik motor kemana pun kuat, tapi gampang pegel gitu. Jadi intinya mah harus normal, di angka yang normal. Ya, intinya gitu. Jadi kapan kita melakukan sedasi, kapan melakukan tonifikasi? Ketika melihat jadwal organ. Ketika organ sedang jadwal bekerja, kemudian keluar penyakit, keluar gangguan, maka dia dalam keadaan eksis, harus disedasi. Ketika organ dalam keadaan istirahat dan muncul gangguan, maka dia harus dalam keadaan defisiensi, maka harus ditonik. Toniknya itu tergantung sifatnya. Jangan sampai salah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.